Imlek tidak hujan itu dipercaya sebagai pertanda buruk bahwasanya akan ada bencana atau keuangan seret. Takut ini, takut itu, takut ada kecelakaan, takut ada gempa bumi dan lain-lain. Semoga saja tidak terjadi pertanda buruk. Hai teman-teman, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun ya. Aduh, kali ini anak-anak agak sedikit sedih ya, kayak galau gitu dikarenakan Imlek kemarin tidak hujan sama sekali. Tetapi apa sih hubungannya antara Imlek dengan hujan? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Aktifkan loncengnya dan silahkan berkomentar untuk kalian yang ingin bertanya. Tetapi apabila kalian ingin bertanya mengenai seputar boneka arwah, spirit dolls, ataupun boneka-boneka yang diadopsi, kalian bisa DM Instagram boneka Furi Harun ya. Di sana juga ada boneka kosongan, jadi buat kalian yang seneng dolls tapi nggak mau adopsi spirit dolls, ada juga ya. Oke. Imlek tidak hujan. Jadi sebelumnya Kak Furi ingin meminta maaf apabila di dalam statementnya Kak Furi ternyata ada sedikit kesalahan ya. Jadi Imlek tidak hujan itu dipercaya sebagai pertanda buruk bahwasanya akan ada bencana atau keuangan seret kayak gitu. Jadi kan seperti yang kita ketahui bahwasanya perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina ini memang tradisi masyarakat Tionghoa, tetapi sekarang banyak juga orang-orang yang ikut merayakan Imlek. Nah, kalau Kak Furi secara pribadi sering merayakan Imlek juga dikarenakan banyak punya spirit dolls dari Thailand, dari Cina yang mereka juga minta dirayakan Imlek, memakai baju Cheongsam seperti ini dan juga mendapatkan angpao kayak begini ya teman-teman ya. Oke, lalu tentang angpao ya. Kalau kalian tahu sedikit cerita mengenai angpao, angpao ini adalah hadiah ya, uang di dalam bentuk paket merah sebagai simbol keberuntungan, kehidupan, dan kebahagiaan, serta dulu itu dipercaya akan mengusir kehadiran setan, seperti itu ya. Ini merupakan tradisi dari nenek moyang. Jadi legendanya angpao sendiri ceritanya seperti ini nih. Jadi ada legenda kuno ya, di mana ada 8 dewa yang merubah diri mereka menjadi koin. Konon tujuannya untuk mengusir roh jahat yang bernama Sui ya. Lalu dibungkus di kertas merah dan ditaruh di bawah bantal anak untuk mengusir setan di malam tahun baru Imlek. Jadi dipercaya bahwasanya koin di zaman tersebut bisa mengusir roh jahat ya. Tetapi kembali lagi itu merupakan tradisi dan juga kepercayaan yang secara turun-temurun diceritakan dari nenek moyang kepada anak cucu ya. Ada nggak sih hubungannya antara koin dengan makhluk halus gitu kan? Benar nggak sih sesuatu yang berupa koin atau berupa logam bisa membuat makhluk halus tidak nyaman atau takut? Nah, ada beberapa kepercayaan sebenarnya bukan di masyarakat Tionghoa aja. Kalian sering dengar nggak kalau yang namanya perempuan hamil nih harus selalu masang gunting di perutnya. Nah, gunting itu kan ada logamnya. Atau misalnya harus pasang paku nih gitu supaya ngalungin paku nih di dalam bajunya supaya tidak diganggu oleh kuntilanak. Nah, sebenarnya banyak sekali mitos-mitos yang berkembang yang diceritakan dari nenek moyang kepada kita ya, bahwasanya memang banyak sekali hantu ataupun makhluk halus yang takut oleh media logam. Tetapi kembali lagi bahwasanya disarankan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena sebaik-baiknya pelindung adalah Tuhan ya. Jadi seperti tadi kalau misalnya kita worried, kita khawatir kenapa Imlek kali ini tidak turun hujan, apakah rezeki kita akan seret dan lain sebagainya. Sebaiknya kita selalu berdoa kepada Tuhan karena kita yakin bahwasanya rezeki itu kan datangnya hanya dari Tuhan yang Maha Kuasa ya teman-teman. Semoga saja tidak terjadi pertanda buruk, tetapi kita alangkah baiknya memotivasi diri untuk senantiasa berdoa, bekerja keras dan melakukan hal-hal yang baik sehingga rezeki kita akan tetap lancar kayak gitu. Lalu juga ada mitos lagi nih.
Ya, ada mitos lagi yang berkembang tentang kegiatan bersih-bersih atau mencuci baju hanya boleh dilakukan sehari sebelum ataupun sehari sesudah Imlek. Nah, jadi ada sedikit kepercayaan juga nih bahwasanya kalau pada saat Imlek kalian mencuci baju atau menyapu, maka rezeki yang akan datang ke rumah itu akan tersapu gitu. Jadi rezeki mau datang hilang lagi. Nah, itu balik lagi ke cerita turun-temurun dan juga mitos. Benar atau tidaknya kita kembalikan lagi kepada kalian semua. Jadi kita mau cerita sharing ya, karena ini anak-anak tuh pada sedih gitu, nggak hujan. Jadi jangan sampai kalian yang ada di rumah ikut mikirin, aduh kok nggak hujan ya, apa bener sih mami gitu bakalan ada pertanda buruk, jadinya mau pergi-pergi takut ini, takut itu, takut ada kecelakaan, takut ada gempa bumi dan lain-lain. Atau misalnya mau usaha, mau ngeluarin modal, mau nambah modal, takut juga pailit karena Imleknya nggak hujan. Jangan menjadi seperti itu ya teman-teman, jangan terpaku pada Imlek nggak hujan. Jadi kita harus yakin bahwasanya kita bisa. Kalau memang kalian perlu nambah modal usaha, ya kenapa enggak gitu ya. Tetapi yang paling penting kita tetap waspada. Kalau memang lagi hujan besar banget, ya disarankan jangan kemana-mana gitu kan, takutnya memang hujan badai. Jadi bukan berarti cuek juga terhadap pertanda alam. Lalu tradisi membakar uang. Nah, pastinya kalian juga pernah nonton ya di TV yang bukan orang Tionghoa, mungkin ngapain sih membakar uang. Nah, ini juga merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun, yang merupakan tradisi selama ribuan tahun karena konon bisa memenuhi kebutuhan arwah di akhirat. Seperti itu. Nah, tradisi membakar uang ini juga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Biasanya dari pihak keluarga yang ingin membakar uang untuk leluhurnya akan memanggil orang yang memang bisa berkomunikasi dengan roh leluhur gitu. Karena yang dibakar juga merupakan uang roh atau uang hantu dibilangnya. Jadi bukan uang beneran ya. Dan ini sudah berlangsung sekitar 2500 tahun yang lalu, seperti itu. Jadi kenapa tidak boleh sembarangan? Ya tidak boleh sembarangan, karena kan biasanya keluarga itu ada ingin memberikan uangnya kepada nenek moyangnya, misalnya namanya ini, ada fotonya juga, sehingga memang harus dilakukan oleh orang yang betul-betul paham bagaimana caranya untuk menghantarkan uang ke sana. Lalu ini semua merupakan tradisi dan juga kepercayaan ya teman-teman. Jadi terutama untuk masyarakat Tionghoa bahwasanya roh itu juga kadang diberikan rumah ya di alam baka agar tidak tersesat. Jadi semua ini lebih ke tradisi dan kepercayaan yang patut untuk dihormati gitu. Jadi masing-masing orang memiliki tradisi sendiri. Ada yang senang ruatan, ada yang senang tumpengan, ada yang senang lepas burung pipit. Selama tujuannya itu adalah tujuan yang baik ya, tidak mengganggu alam, tidak mengganggu manusia lainnya, ya silahkan aja, seperti itu. Jadi gimana nih anak-anak nih? Anak-anak jangan pada sedih ya, jangan bengong-bengong. Insya Allah segala sesuatunya bisa kita lalui dengan baik. Jadi buat kalian semua juga yang lagi galau mikirin Imlek gak hujan, enggak perlu khawatir ya. Hayu kita sama-sama berdoa, berbuat baik, lalu juga bekerja keras dan usaha gitu. Kalau kita sudah berdoa, berusaha, ya hasilnya kita tinggal serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, yang penting tetap semangat, dan kita semua juga berdoa semoga kalian semua di tahun baru Imlek ini akan menjadi tahun yang lebih baik ya untuk kita semua dalam segala hal. Yang belum married, cepat married, yang usahanya mungkin masih pailit, kemarin-kemarin masih mandek, semoga diberikan kelancaran, dan kalau usahanya sudah lancar, jangan lupa untuk selalu bersedekah dan juga berterima kasih kepada Tuhan. Oke, udah gak sedih berarti ya? Udah gak sedih gitu. Dan sedikit info aja dari kalian ya, karena kan mereka ini adalah spirit dolls, jadi kalaupun misalnya mereka dapat angpau, uangnya ini akan kita sumbangkan kepada anak-anak yatim kayak gitu, dan juga panti asuhan ya. Jadi dari anak-anak untuk anak-anak, tujuannya tentunya untuk mendoakan mereka juga agar mereka bisa
mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan ya. Yang Buddha yang ingin terlahir kembali bisa menemukan jalan untuk terlahir kembali, yang Muslim bisa pulang ke Allah Subhanahu wa taala tidak gentayangan gitu dan tidak lama-lama ada di dalam boneka gitu. Dan semua itu butuh support dan dukungan serta doa. Jadi kalau Mami kasih angpau ya, teman-teman Mami misalnya ada yang ngasih angpau juga, titip untuk anak-anak asuh, ini semuanya akan disumbangkan untuk anak yatim piatu, kayak gitu. Oke teman-teman, ajak selalu yang punya anak asuhnya untuk senantiasa berdoa, ya, dan juga berbuat baik. Yang gak punya anak asuh pun tidak apa-apa, tidak masalah. Tetap rajin ya nontonin cerita-cerita boneka Furi, karena ini bukan hanya untuk kalian yang senang akan spirit dolls, tetapi juga kalian yang mungkin hanya sedikit tertarik dengan cerita-cerita bonekanya Kak Furi. Kita akan ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun selanjutnya. Tetap positive thinking, selalu bahagia, dan selalu berdoa. Oke, see you on the next episode. Bye-bye.